Halo semuanya, selamat ketemu kembali di channel Ahamix. Semoga saudara-saudari, praisiswaku tetap dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Baik, materi kita pada pertemuan kali ini, ini kita akan membahas hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila. Teman-teman, saudara-saudara semuanya, dalam praksis sehari-hari, hak dan kewajiban warga negara Indonesia tercermin dalam implementasi nilai-nilai dari setiap sila Pancasila. Berikut adalah contoh hak dan kewajiban warga negara dalam nilai praksis sila-sila Pancasila, mulai dari sila pertama sampai sila. Nilai praksis itu di dalam sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kita lihat bahwa hak warga negara dalam sila ini, yakni hak untuk memeluk dan menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan. Tidak boleh orang memaksakan kita untuk memeluk satu agama tertentu. Ya, kita punya hak untuk memilih mana. Tidak dalam arti agama tertentu memaksa kita, mengiming-iming dan lain sebagainya untuk bergabung di dalam satu agama. Tidak, ya, sesuai dengan panggilan kita, sesuai dengan hati, suara hati kita untuk menjalankan memeluk satu agama yang tentu resmi di Indonesia, ya. Kemudian kita punya hak untuk mendapatkan perlindungan, ya, dari negara lah terhadap segala bentuk diskriminasi berdasarkan agama, ya. Nah, kewajiban di dalam sila pertama ini apa? Kita sebagai warga negara Indonesia punya kewajiban untuk menghormati dan toleran terhadap keberagaman agama di masyarakat. Ya, kewajiban lain apa? Kewajiban untuk tidak melakukan tindakan intoleran, diskriminatif terhadap agama lain. Ya, nilai praksis dalam sila kedua, yakni kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita lihat hak warga negara dalam sila kedua ini apa, ya. Kita punya hak untuk hidup layak dan mendapatkan perlindungan hak asasi manusia. Jadi tak seorang pun bisa, ya, merusak hidup kita, ya, atau menjelek-jelekin kita, membuli kita, merendahkan kita karena kita hidup layak, ya. Kemudian disiksa, dihina dan lain sebagainya, itu nggak boleh, karena kita memang sebagai ciptaan Tuhan yang sungguh luar biasa. Kita punya hak asasi, ya. Kita punya hak untuk hidup, kita punya hak untuk mengeluarkan pendapat, kita punya hak untuk dilindungi dan lain sebagainya. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan kesehatan yang layak, itu hak kita sebagai warga negara. Luar biasa, ya. Ketika Anda tidak mau disekolahkan, yaitu kamu punya hak dan kamu bisa katakan ke orang tua, saya punya hak untuk belajar, untuk sekolah. Dan misalnya ketika kamu tidak mampu, ya, negara juga bisa membantu, ya, Anda untuk bisa sekolah, ya. Nah, hanya caranya dan mau masuk jalur apa gitu, ya. Kemudian kewajiban kita sebagai warga negara dalam sila kedua ini apa, anak-anak? Ya, kewajiban untuk tidak melakukan tindakan diskriminatif terhadap sesama warga negara, ya. Itu jauhkan tindakan diskriminatif itu yang menyiksa, menindas orang, ya. Kewajiban untuk berperilaku beradab, nah, itu kewajiban kamu itu, ya, beradab, menghargai martabat setiap orang. Oke, kita lihat di sila ketiga apa yang menjadi hak kita dan apa yang menjadi kewajiban kita dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Hak warga negara dalam sila ketiga ini, yakni hak untuk menyampaikan pendapat dan berkumpul secara damai. Silahkan keluarkan pendapatmu, beri ide saran kepada
sesama, kepada teman-teman, kepada negara, kepada pemerintah, silakan. Dan kamu punya hak juga untuk berkumpul secara damai, ya. Kemudian punya hak untuk ikut serta dalam kehidupan politik dan pemilihan umum. Ya, misalnya kamu mau bergabung dalam satu partai, boleh. Atau kamu memilih kepala daerah atau pemimpin kepala negara, itu kita punya hak untuk memilih, ya. Dan kewajiban kita dalam sila ketiga ini apa? Ya, kita semuanya punya kewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, supaya jangan pernah kita terpecah dari yang lain. Kita adalah negara besar, ya, dan ini berbeda dengan negara-negara lain. Negara kita yang sangat luas, ya, sangat luas, luar biasa, dan kita bisa bersatu hingga saat ini. Ke depan jangan sampai terjadi perpecahan di antara kita. Dan kewajiban kita apa sebagai warga negara? Ya, kewajiban untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, supaya negara kita ini tetap utuh untuk selamanya. Dan tentu kita punya kewajiban untuk tidak menyebarkan informasi yang tidak merusak persatuan, yang misalnya selama ini berita-berita hoax dan lain sebagainya, ya, yang memecahkan kita satu sama lain, ya. Yang berikutnya adalah sila keempat. Apa itu sila keempat? Sila keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, ya. Itu saudara-saudaraku yang terkasih, yang menjadi hak dan kewajiban kita akan lihat. Hak warga negara dalam sila keempat ini adalah hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang memengaruhi masyarakat. Dan kewajibannya apa? Kewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Kewajiban untuk terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat demokratis. Oke, dan kita akan lagi yang kelima, apa yang menjadi hak dan kewajiban kita. Ya, hak kita untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Kemudian hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dari pemerintah dan institusi. Ketika pemerintah memperlakukan kita secara tidak adil, itu kita bisa lapor, ya. Dan menjadi kewajiban kita sebagai warga negara di dalam sila terakhir, kita berkewajiban untuk turut serta dalam pembangunan ekonomi dan sosial, kewajiban untuk membantu sesama yang membutuhkan, ya. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam nilai-nilai praksis sila-sila Pancasila, penting bagi setiap warga negara untuk menjalankan hak dan kewajibannya dengan seimbang, ya, memperhatikan kepentingan bersama dan berkontribusi pada pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Prinsip-prinsip ini membentuk landasan moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekian dan terima kasih. Semoga nilai-nilai praksis yang ada dalam setiap sila ini kita pahami dan realisasikan, terapkan, praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salam hangat buat anak-anakku kelas 3 SMK. Tuhan memberkati.